worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, Dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga, tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi, mencari kehendak Allah. Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, transformasi, metamorfo, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan: berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab Dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini Dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, Dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen, you are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang, tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying and we gain by giving.
Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa. Kamu mampu. Kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai. Sampai universitas gratis. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus. Dan itu setiap pengikut Kristus is an agent of change. Merubah transformasi. Nomor satu, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu, gereja yang kecil itu tertutup, dia mesti buka, dia harus bersihkan, ya saudaraku, mimbarnya, dia sendiri yang juga kantong persembahan, dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude, dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo, baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita persembahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Kami mau mengagungkan, kami mau berkira, sebab Engkau Allah yang besar. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Amin. Mari kita bergirang, sebab Dia Allah yang besar. Oh, kiranya, oh, kiranya
puji, kita agungkan, kita tinggikan Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
berlari sampai akhir. Sungkan tinggi namanya, sungkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap naikkan pujian mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Ku. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Ku. Ku nyanyi oh 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 oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Ku. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Ku. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari ikuti saya, semua ikuti ya. Oh 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 oh. Lebih keras lagi. Mari katakan, Roh Kudus membakar setiap hari. Bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Katakan, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Ku. Ku nyanyi oh 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 oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Ku. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Ku. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan. Tiada nama lain selain nama-Mu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
Hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Hadirat-Mu menyadarkan kami, menguatkan kami, mengubahkan kami menjadi segala-galanya. Baik itu oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Saatnya kami ingin mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu Engkau tabur di hati kami. Dan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan dalam hati-Mu, katakan pada dia, aku mau mendengar isi hati-Mu Bapa. Berbicaralah kepadaku, lembutkan hati-Mu untuk mendengar dia berbicara kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Seperti biasa, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan Yesus. Amin. Katakan samping kiri kananmu, kamu juga, kamu juga. Nah, bulan ini kita memasuki bulan November di minggu yang pertama. Gembala kita tidak bersama dengan kami di tempat ini karena nanti besok dari Surabaya Bapak Gembala kita Pak Tudi akan ke Bali, akan mengikuti ada pertemuan para gembala di Bali. Nah, bulan ini kita memasuki tema mengubah paradigma masyarakat. Nah, tentu bukan tanpa alasan mengapa tema ini diangkat. Nah, ada suatu harapan dan sasaran yang ingin dicapai di dalam kehidupan setiap warga kerajaan, yaitu perubahan. Katakan bersama saya, perubahan. Nah, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai perubahan itu terjadi. Siapa tahu moto dari mana ini? Dari mana? Yes, Pria Sejati. Nanti saya traktir Pak Adi makan. Ya, ini moto dari Camp Komunitas Pria Sejati, yaitu perubahan bukanlah suatu perubahan sampai perubahan itu terjadi. Dan ini benar sekali, kita tidak mungkin bisa melihat perubahan dalam hidup seseorang apabila tidak dimulai dari perubahan paradigmanya, pikirannya. Nah, kadang yang menghambat perubahan di dalam diri seseorang adalah karena selalu memiliki paradigma pikiran yang salah. Itulah sebabnya mengapa kita harus tahu bagaimana cara supaya paradigma yang salah itu berubah sesuai bukan dengan kehendak kita, saudara, tetapi berubah sesuai dengan kehendak Allah sehingga pikiran pun dapat mengalami perubahan. Nah, jika kita membaca kisah tentang Yusuf, maka kita akan melihat saudara-saudara Yusuf tidak memandang tentang mimpi Yusuf itu dengan paradigma Allah. Melainkan saudara-saudara Yusuf itu memandangnya dengan rasa apa? Kebencian dan iri hati. Paradigma inilah yang membuat akhirnya saudara-saudara Yusuf tidak dapat menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, tetapi apa yang dialami oleh Yusuf? Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Dan Yusuf bisa melewati semua proses itu karena Yusuf memandang dengan paradigma Allah dan mengalami perubahan. Pagi hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan
Saya sudah belajar tentang hal ini, saya sudah susun sekitar 2-3 bulan yang lalu. Tapi hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan, yaitu pembunuh rencana Tuhan. Apa artinya pembunuh rencana Tuhan? Artinya, hal apa di dalam setiap saudara dan saya pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Siapi rencana Tuhan itu sulit bisa terwujud karena apa? Yang membunuh rencana Tuhan itu kita sendiri yang membunuhnya. Ini yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan cuma 4 hal saja. Ada banyak berapa hal, tapi saya sampai 4 hal, mudahan bisa cepat selesai. Nah, yang pertama, yang membunuh rencana Tuhan, yang pertama, kasih yang tidak mendidik. Yang kedua, tentang kebencian. Yang ketiga, tentang iri hati. Yang keempat, terlalu sibuk dengan sakit hati. Keempat hal ini, siapa yang belum pernah mengalami? Siapa? Kita semua sudah mengalami. Cuman kadarnya, apakah 10%, 20, 30, sampai 100% di situ. Nah, saya bagikan. Yang pertama, kasih yang tidak mendidik. Membahas tentang Yusuf tidak bisa terlepas dari akar di mana ia ditanam, yaitu keluarga Yakub. Kita baca sama-sama Kejadian 37 ayat 3a, 2-3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Apakah kasih Yakub kepada Benyamin sama dengan kasih Yakub kepada Yusuf? Kalau alasannya Yusuf dilahirkan waktu ia sudah tua, saya rasa tidak. Menurut saya, alasan utamanya karena Yusuf dilahirkan oleh Rahel, istri kesayangan Yakub, dan waktu itu Benyamin belum lahir. Jadi Yusuf menjadi anak kesayangan karena lahir dari istri kesayangan. Tetapi hal yang tidak dipahami oleh Yakub, lanjut. Tetapi hal yang tidak dipahami oleh Yakub, caranya dalam mendidik itu menimbulkan masalah. Bukan saja cara Yakub mengasihi itu tergolong kasih yang tidak mendidik, tapi juga tanpa disadarinya hati anak-anaknya yang lain terluka dan tertolak. Yakub mengasihi dengan cara menganak emaskan Yusuf. Dan cara mengasihi seperti itu hanya untuk memuaskan ego Yakub sendiri. Dan Yakub tidak memikirkan akibat dari pilih kasih itu akan berakibat buruk kepada Yusuf pribadi. Sampai kapanpun cara mengasihi yang pilih kasih ini akan memakan korban. Kita lihat nanti. Hati anak-anak yang lahir dari keluarga dalam kasih yang tidak mendidik akan membuat hati mereka rapuh, akan membuat hati mereka tercemar dan mudah ditaburi oleh benih kebencian. Lanjut. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Seharusnya kita sebagai kepala keluarga, Yakub harus memikirkan efek buruk dari caranya dia mengasihi Yusuf yang pilih kasih itu. Dan cara Yakub mengasihi Yusuf itu terbilang kasih yang dangkal dan mudah merusak. Setelah Yusuf hilang, barulah Yakub menyesal. Dan banyak anak belajar yang salah dari orang tua mereka, terutama belajar tentang hati. Apa yang dilakukan Yakub
kita tidak bisa persalahkan Yakub. Sebab kita pun sebenarnya merupakan produk dari perlakuan, dari didikan di masa kecil kita. Kalau menilik kehidupan pada masa kecil Yakub, maka kita mengerti mengapa Yakub melakukan pilih kasih. Karena Yakub sendiri hidup dalam keluarga yang pilih kasih, bahkan kondisinya lebih parah. Kita lihat, lanjut. Kejadian 25 ayat 28. Perhatikan ayat ini. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Perhatikan, Yakub berasal dari keluarga dua kubu. Kubu pertama adalah Ishak dan Esau, dan kubu kedua adalah Ribka dan Yakub. Seharusnya Ishak sebagai kepala keluarga memimpin keluarga dengan kedewasaan, sehingga anak-anaknya akan belajar yang benar tentang keluarga, tentang kasih, tentang hidup sebagai keluarga. Mungkin saudara bertanya, mengapa kasih yang tidak mendidik menjadi salah satu pembunuh rencana Tuhan? Karena anak-anak yang hidup dalam kasih yang tidak mendidik ini adalah anak-anak yang terluka dan tertolak. Dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh apa yang Tuhan munculkan di dalam hati saudaranya. Hal ini terlihat dari rencana jahat saudara-saudaranya terhadap Yusuf, terutama ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Nah, ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang pertama kepada saudara-saudaranya, hal itu sangat menjengkelkan hati saudara-saudaranya. Dan mereka mulai menangkap sinyal bahwa mimpi itu bukan mimpi bunga tidur atau mimpi rekayasa Yusuf, tapi itu mimpi yang bersifat ilahi. Mimpi itu mimpi yang dimunculkan oleh Tuhan ke dalam hati Yusuf. Dan mimpi ilahi ini sangat menakutkan saudara-saudaranya Yusuf. Mengapa sangat menakutkan? Karena mereka takut mimpi ilahi itu suatu hari akan menjadi kenyataan, di mana Yusuf menjadi raja atas mereka. Nah, saudara-saudaranya Yusuf ini tidak siap menerima kenyataan ini. Dan mimpi ilahi itu sangat menyakiti hati saudara-saudara Yusuf. Selain mereka takut mimpi ilahi itu menjadi kenyataan, mereka merasa kalau Yusuf merupakan anak kesayangan ayah mereka. Dan kini Yusuf pun mendapat kasih karunia Tuhan. Karena itu, mimpi ilahi itu memunculkan iri hati di dalam hati mereka. Nah, lanjut. Apakah akibat dari kasih yang tidak mendidik itu? Akibat dari kasih yang tidak mendidik adalah membuat orang-orang di dalamnya mudah sekali terserang penyakit hati. Karena di dalam hati mereka bertumbuh subur kebencian. Karena bertumbuh subur kebencian, maka mereka tidak segan untuk membunuh Yusuf dan memadamkan api iri dan kebencian yang semakin berkobar di dalam hati saudara Yusuf. Sebenarnya sasaran iri dan kebencian mereka itu mengarah kepada mimpi yang dimunculkan oleh Tuhan. Dan mereka tidak pernah siap kalau mimpi itu menjadi kenyataan. Lanjut, kita perhatikan apa yang menjadi sorotan saudara-saudara Yusuf. Kejadian 37 ayat 19-20. Saya ambil dari terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Lihatlah, si tukang mimpi itu datang, kata mereka. Mari kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam sumur. Lalu kita katakan kepada ayah bahwa binatang buas telah menerkam dia. Coba kita lihat
apa jadinya dengan mimpinya itu. Dalam mimpinya Yusuf itu, mereka mengerti suatu hari kelak mereka akan menyembah kepada Yusuf, dan hal itu mereka tidak bisa terima. Karena itu mereka berniat untuk membunuh rencana Tuhan yang ada dalam hati dan hidupnya Yusuf. Dengan membunuh Yusuf, mereka ingin melihat bagaimana jadinya mimpi Yusuf itu. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak? Menurut saudara, apakah akan menjadi kenyataan mimpi Yusuf ini atau tidak? Jadi kenyataan? Kalau dari sisi manusia, kelihatannya tidak akan menjadi kenyataan. Kalau dari sisi manusia. Tetapi hal yang tidak disadari oleh saudara-saudara Yusuf, bahwa yang memunculkan mimpi itu Tuhan. Dan yang akan mengawal mimpinya Yusuf itu Tuhan juga. Dan Tuhan juga akan membimbing kepada pencapaian mimpinya Yusuf itu. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf. Cuman ada kebencian-kebencian, ada rasa hal-hal yang dalam dirinya dia. Itu yang mereka tidak pikirkan. Itu pembunuh rencana Tuhan yang pertama, kasih yang tidak mendidik. Saya lanjut, yang kedua adalah timbul kebencian. Saya akan lebih fokus membahas tentang jubah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Apa reaksi saudara-saudara Yusuf ketika melihat jubah warna-warni yang diberikan Yakub ayah mereka kepada Yusuf? Masalah pertama adalah ayah mereka pilih kasih. Masalah kedua adalah dalam hati anak-anaknya yang lain tertolak dan tumbuh kebencian. Di sini saya ingin menunjukkan contoh orang-orang yang tidak pernah melepaskan diri dari kebencian, seperti Saul, raja Israel pertama yang ditolak oleh Tuhan. Lanjut. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidup. Perhatikan, sekalipun Saul mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud, sekalipun Saul mengetahui bahwa seluruh Israel mengasihi Daud, dan sekalipun Saul menyadari bahwa Daud adalah raja Israel setelah dia, tetapi Saul tetap menjadi musuh seumur hidupnya. Fatal sekali. Terjemahan lain mengatakan, lebih mengekspresikan tentang kebencian yang merusak hati yang dihinggapi oleh Saul, yaitu rasa bencinya terhadap Daud bertambah dari hari ke hari. Dari hari ke hari bertambah benci. Saudara bisa renungkan, coba saudara pikirkan dalam hati saudara, adakah saudara benci terhadap seorang dari hari ke hari? Saya pernah ngalami, nanti saya akan cerita. Hal penting yang harus ditanamkan di hati kita di hari-hari terakhir ini adalah Tuhan, perhatikan, Tuhan tidak memakai orang-orang yang sulit melepaskan kebencian di dalam hatinya. Tuhan tidak akan memakai di situ. Kebencian itu seperti racun yang merusak hati, yang merusak dari dalam hatinya kita. Kebencian yang bertumbuh subur itu akan menjadi pembunuh rencana Tuhan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Di situ. Dan saudara-saudara Yusuf, mereka berani merusak apapun, termasuk mimpi yang dari Tuhan.
Karena kebencian itu mengarahkan hati yang dihinggapinya untuk merusak bahkan membunuh demi tujuan yang salah dan yang jahat sekali di situ. Lanjut. Filosofi kebencian. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 2, 3. Kalau saya tidak mendapatkan, tidak boleh seorang pun yang mendapatkannya. Siapa pernah dengan filosofi ini dalam hatinya dia? Dulu saya banyak mendengar, kalau kita belum mengenal Tuhan, kalau saya tidak mendapatkan, tidak seorang pun boleh juga mendapatkannya. Itu filosofi kebencian. Lanjut. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Ayat ini menjelaskan hal yang kontradiksi. Yang pertama menjelaskan tentang kebencian menimbulkan pertengkaran. Setiap pertengkaran pasti dipicu oleh kebencian. Nah, di dalam gereja ataupun di dalam keluarga, seringkali hubungan dirusak oleh pertengkaran. Dan pertengkaran itu pastilah akibat dari kebencian. Dan yang kedua, menjelaskan tentang kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, di dalam perjanjian baru juga menuliskan tentang kasih menutupi segala pelanggaran. Lanjut. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, apa yang ditegaskan dari ayat ini? Dimulai dengan mengasihi. Bahkan harus mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Lanjut. Hanya hati yang bersiap melepaskan kebencian yang bisa hidup dalam kasih yang menutupi banyak pelanggaran. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan menemukan hati saudara dan saya yang terbebas dari kebencian, dan Tuhan menemukan hati kita yang dipenuhi dengan kasih-Nya. Yang ketiga, pembunuh rencana Tuhan, iri hati. Rasa iri hati tidak bisa dipadamkan di hati saudara-saudara Yusuf dan berubah menjadi belati yang haus darah di situ. Mereka berani melakukan hal yang jahat terhadap Yusuf dengan melucuti jubahnya. Lalu dicabik-cabik oleh iri hati dan dilumuri oleh darah seekor kambing yang mereka sembelih. Mereka mendustai ayah mereka dan membiarkan ayah mereka dalam kesedihan bertahun-tahun. Di Kejadian 37 ayat 34 sampai dengan 35. Saya tidak membacanya. Mereka tidak menyangka bahwa efek kejahatan mereka itu merusak hidup ayahnya mereka. Ayahnya mereka dibelit kesedihan yang menyengsarakan hidupnya. Itulah semua karena sifat iri hati dari saudara-saudara Yusuf. Lanjut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari iri hati menjelaskan adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain atau beruntung. Iri hati itu berarti cemburu, sirik, ataupun dengki. Merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Menurut saya, iri hati itu bukan saja merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, tetapi tidak puas terhadap diri sendiri. Tidak puas terhadap diri sendiri. Kalau saudara perhatikan,
Orang-orang yang iri hati itu tidak terarah kepada orang-orang yang lebih buruk atau orang yang lebih rendah atau orang yang lebih bodoh. Tetapi selalu terarah kepada orang yang lebih baik, lebih pintar, lebih dipakai dan diurapi Tuhan. Tidak ada orang yang iri hati, tidak ada orang yang iri hati itu mengarah kepada orang yang lebih rendah dari mereka. Perhatikan ini. Hal yang harus saudara dan saya pahami, ketika Tuhan menemukan di dalam hati saudara mengandung iri hati, perhatikan, berarti saudara sedang bermasalah. Saudara sedang bermasalah dengan perjalanan saudara sendiri di hadapan Tuhan. Kalau sekali lagi saya katakan, kalau saudara menemukan di dalam hati saudara ada mengandung iri hati, berarti saudara sedang bermasalah dengan perjalanan saudara sendiri di hadapan Tuhan. Sekalipun sasaran iri hati itu kepada orang lain. Namun sebenarnya masalah utamanya adalah saudara tidak puas dengan diri sendiri. Dan saudara tidak senang kalau ada orang yang lebih baik dari saudara. Ketika saudara membiarkan iri hati bercokol di dalam hati saudara, waspadalah. Sama-sama katakan bersama saya, waspadalah. Sebab iri hati itu akan membunuh rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang ketiga. Apakah saya pernah iri hati? Pernah. Tapi kadarnya tidaklah terlalu tinggi. 10%, 20%, 30%. Ada orang yang sampai mencapai 70, 80 sampai 100%. Saya dengan kakak saya, kakak ipar saya, Ko John Lee, sama kakak saya Ling, toko saya berdampingan dengan toko busana indah. Kadang-kadang saya pergi ke sana, jalan pergi lihat, saya lihat, wih rame tokonya. Dalam hati sedikit rasa iri. Ketika saya ada rasa iri di situ ya, saya langsung, Tuhan, kenapa? Saya harus senang, itu kakak saya punya toko. Saya harus dukung. Kenapa saya harus rasa iri hati? Tapi saya langsung bisa padamkan di situ. Buktinya dari mana? Kalau saya bisa padamkan. Baik kakak saya juga kakak ipar saya tidak pernah ada rasa iri hati juga terhadap toko saya juga di situ. Buktinya apa? Kita ada sales datang, kamu pergi ke Busana Indah. Kakak saya juga ngomong, kamu pergi ke toko mode Surabaya. Kita taruh harga, tidak ada saing-saingan di situ. Taruh harga sama-sama di situ. Saya ada multi level yang baru yang laku, saya kasih tahu kakak saya, ini loh yang laku, kamu jual juga di sini. Gitu. Untuk itulah saya belajar iri hati misalnya dalam toko ataupun iri hati di dalam pelayanan. Adakah kita ada iri hati satu dengan yang lainnya? Kita semuanya punya kelemahan dan kekurangan. Kita semua ada dalam kasih yang tidak mendidik, dalam iri hati, dalam hal apapun itu semua itu situ. Tapi kita datang pada Tuhan. Dia yang mengubah. Amin. Yang keempat, pembunuh rencana Tuhan terlalu sibuk dengan sakit hati. Sama-sama katakan pada saya, saling gelengkan kepala, terlalu sibuk dengan sakit hati. Mungkin kita bisa tertawa. Tapi itulah kita. Terlalu sibuk dengan sakit hati. Di situ. Dalam perjalanan kehidupan ini,
Terlalu banyak orang yang sibuk dengan urusan sakit hati dibandingkan dengan rencana Tuhan. Di situ. Perjalanan Yusuf dibuang ke dalam sumur kering, lalu dijual sebagai seorang budak, lalu difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara, dan terakhir dilupakan. Merupakan sebuah perjalanan yang seharusnya menyita hidup Yusuf dan membuatnya sakit hati. Sebenarnya Yusuf dia bisa sakit hati dengan apa yang dia alami di situ. Tetapi Yusuf dia tidak membiarkan hatinya hanyut hanya untuk urusan sakit hati, dan tidak mau rusak yang menjadikan dia menjadi sakit hati. Sering saya melihat juga orang-orang yang sakit hati kadang-kadang mengubar sakit hatinya dia. Justru engkau mengubar, di situ kelihatan dirinya kamu yang sebenarnya. Di situ. Disitulah saya mulai belajar. Oh Tuhan, terima kasih Kau bukakan sesuatu bagiku di sini. Akhirnya Yusuf dimunculkan Tuhan di istana Firaun. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnaf Panea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Perhatikan ayat selanjutnya ini. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sekali lagi perhatikan ayat yang barusan kita baca, terutama pada kalimat yang tadi, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata muncul itu yang membuat Yusuf dimunculkan oleh Tuhan. Dari titik terendahnya ke puncak kehidupannya sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang Tuhan sedang munculkan saudara? Saya itu Tuhan, katakan dalam hatimu. Saya sedang dimunculkan oleh Tuhan. Tuhan akan bawa engkau terus. Jangan takut. Tapi ada hal-hal yang kau harus lewati dalam hidupmu ketika engkau dimunculkan oleh Tuhan. Perhatikan ini. Sekarang kita lihat banyak umat Tuhan yang memilih menjadi pohon yang kering karena terlalu sibuk dengan urusan sakit hati. Banyak hal penting dari Tuhan tidak bisa dia ambil karena sibuk dengan urusan sakit hati. Banyak hal ilahi dari Tuhan tidak mampu dialami karena terlalu sibuk dengan sakit hati. Dan banyak hal yang merupakan bagian dari rencana Tuhan tidak dapat dijalani karena terlalu sibuk dengan sakit hati. Banyak umat Tuhan yang lebih mengutamakan masa lalunya. Masa lalunya masih diungkit-ungkit di situ. Padahal orang sudah berubah. Dia yang belum berubah, masa lalu masih diungkit-ungkit di situ. Dan mengabaikan masa depannya karena masalah sakit hati. Banyak umat Tuhan yang tidak mampu melupakan masa lalunya, sehingga mereka melupakan masa depannya sekarang yang Tuhan sedang tuntun bimbing dia. Ini yang harus kita sadari. Jangan terlalu sibuk dengan sakit hati lagi. Dan banyak umat Tuhan yang mengorbankan masa depannya karena mereka tidak mau melepaskan masa lalunya karena masalah sakit hati. Harapan saya, setelah saudara dengar pesan Tuhan ini, masihkah saudara mau hidup dalam sakit hati, iri hati, kebencian,
dan kasih yang tidak mendidik. Tidak semua orang yang terluka itu mau memilih keputusan yang benar untuk hatinya sendiri. Dan seluruh perjalanan yang telah dilewati Yusuf membuat saya lebih mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang menguasai keadaan. Lanjut. Bagaimana kita menjadi seorang yang menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Mengapa? Karena setiap orang yang pernah sakit hati, tetapi tidak semua orang mau sembuh dari sakit hati. Karena setiap orang yang pernah dilukai juga melukai orang lain, tetapi tidak semua orang mau melangkah untuk menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Yusuf adalah seorang yang mengampuni saudara-saudaranya karena ia tahu bahwa Tuhan yang menyiapkan semua perjalanan ke Mesir, di mana Yusuf menjadi benih yang dipersiapkan Tuhan dalam menggenapi rencananya. Dan Yusuf tahu kalau Tuhan memakai berbagai macam keadaan, bahkan keadaan yang tampak begitu buruk, tampaknya sebagai kemunduran, tampaknya sebagai titik terendah, menjadi kekuatan untuk berjalan di dalam rencananya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu sangat ahli mengubah kondisi saudara dan saya. Dan ahli mencampur adukan semua peristiwa dalam kehidupan, lalu memakainya sesuai dengan rencananya. Tidak ada peristiwa buruk ataupun kehidupan buruk yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Dan tidak ada hati yang terluka yang tidak bisa dipulihkan. Semuanya bisa dipulihkan. Pertanyaannya, apakah saudara siap dipulihkan? Amin. Katakan pada kiri kananmu, aku siap dipulihkan. Aku siap dipulihkan. Saya ingin tanya, saudara jawab aja di dalam hati saudara. Siapa yang pernah sakit hati yang sangat berkepanjangan? Ada orang yang sakit hati sebentar aja hilang. Tapi ada orang yang sampai berbulan-bulan sakit hati. Bahkan ada orang yang sakit hati sama orang yang sudah meninggal, tetap sakit hati. Saya tahu ini kenapa. Ada beberapa yang sempat konseling dengan saya dulu. Orang yang sudah meninggal, dia masih sakit hati dengan orang yang meninggal. Di situ. Saya saksikan, saya pernah sakit hati yang berkepanjangan, berbulan-bulan, terhadap seseorang, satu keluarga suami istri. Karena saya melihat mereka terhadap saya tidak baik. Ada hal-hal yang saya lihat yang tidak benar. Ada hal-hal yang mereka terhadap saya sepertinya menjengkelkan sekali. Itu timbul kemarahan dalam diri saya. Saya orangnya cuman diam, dan saya tidak pernah mengubarkan tentang hal ini. Saya simpan. Dan saya melihat juga orang ini terhadap saudara saya juga seperti itu. Semakin saya sakit hati dan jengkel. Nah, ketika saya sakit hati dan jengkel, saya berdoa, Tuhan, aku sadar aku salah. Tapi dia begini-begini Tuhan. Selalu Tuhan ngomong. Selalu juga yang saya sampaikan pada saudara. Kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau dia berubah, kamu yang berubah dulu. Tidak mudah. Tidak mudah. Sampai suatu kali, bagaimana ceritanya saya bisa lepas dari hal ini. Saya bisa lepas. Satu hal, saudara dikasih Tuhan, ke apapun masalah problem saudara,
Ketika saudara tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatanmu, minta kekuatan daripada Dia. Katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Ketika engkau mau Tuhan, engkau berhadapan dengan masalah itu. Tapi ketika engkau berhadapan, kamu ingat Roh Kudus yang akan membimbingmu. Itu yang saya alami. Ketika saya sakit hati dan jengkel, pas saya bicara dengan seorang hamba Tuhan, dia ceritakan pada saya, Koko, saya ngalami ini Koko, dia bilang gitu. Terus dia kasih saya firman Tuhan, karena dia begitu khawatir dalam kehidupannya dia tentang apa yang dia sedang jalankan di situ. Terus kemudian di Matius 6 ayat 34, coba Matius 6 ayat 34, saya tidak tayangkan. Tiba-tiba saya ingin sampaikan saja, ini ayat yang mengubah saya. Matius 6 ayat 34. Dia katakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Waktu hamba Tuhan ini berbicara kepada saya tentang ayat ini, langsung Tuhan berbicara kepada saya mengenai ayat ini sesuai dengan versi saya, apa yang saya alami saat itu. Waktu itu saya sadar dan saya tahu betul kalau saya tetap jengkel dengan hamba Tuhan ini, sulit saya untuk bisa bertumbuh. Saya takut kerohanian saya down. Sulit untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu dan tahu, tetapi terlalu sibuk dengan sakit hati itu. Tapi waktu ayat ini dikasih tahu, saya kan sempat begini, Tuhan, aku takut, aku punya kerohanian ini jatuh Tuhan. Aku takut Tuhan. Tetapi lewat ayat ini dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kamu khawatir, kamu takut kerohanianmu jatuh. Kamu tidak usah pikir untuk besoknya. Tapi hari ini kamu harus menang. Jangan kamu kalah. Kamu harus menang. Kalau ini hari kamu menang, tidak usah pikir besok. Besok juga kamu akan menang. Kalau hari ini kamu kalah, besok juga kamu akan kalah. Oh, ya Tuhan, aku mau menang. Apakah langsung menang? Proses. Berhadapan dengan Dia. Mungkin hamba Tuhan ini baik, cuma karena rasa kebencian, jengkel, sakit hati yang dalam diri saya, semua apa yang dibuat baik juga dia, semua saya salah menilai dia, saya anggap salah semua itu di situ. Hati saya yang tidak beres, saya yang harus berubah. Sekalipun mungkin dia benar, dia salah, saya benar, tetap saya yang harus berubah. Ketika saya berhadapan dengan dia, saya masih sempat kasar ngomong sama dia atau apa. Aduh Tuhan, aku kalah Tuhan, tapi aku mau berubah Tuhan, aku mau. Saya belajar terus dibentuk, saya belajar terus diisi. Akhirnya lepas total. Dan saya tetap baik dengan hamba Tuhan ini. Tetap baik, bahkan lebih baik di situ. Lanjut, kualitas hati, kita akan melihat kualitas hati seorang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Lanjut yang ini. Ya, kualitas hati seorang yang hidup dalam rencana Tuhan. Setelah ayah mereka meninggal, rasa takut dan bersalah dari saudara-saudara Yusuf muncul. Dan mereka mulai khawatir akan pembalasan yang akan dilakukan Yusuf kepada mereka. Kekhawatiran mereka itu merupakan gambaran dari hati saudara-saudara Yusuf. Mereka percaya kalau Yusuf akan membalas dendam atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Karena itu, mereka berbohong kalau ayahnya telah berpesan untuk mengatakan kepada Yusuf supaya mengampuni saudara-saudaranya. Sebenarnya, Yakub tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Apa yang Yakub katakan?
Atau lebih tepatnya apa permintaan Yakub? Yakub meminta supaya menguburkan jenazahnya di Kanaan dan tidak mengaitkan kejahatan anak-anaknya terhadap Yusuf. Tetapi saudara-saudara Yusuf gagal memahami tentang kualitas hati seorang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Saudara Yusuf ini tidak memahami tentang kualitas hati karena hati mereka tidak berkualitas. Lanjut. Yusuf bukanlah seorang yang dikuasai oleh keadaan, melainkan seorang yang menguasai keadaan. Seperti kebanyakan orang yang terluka, ketika kondisinya memungkinkan, maka setiap kesempatan untuk membalas tidak akan pernah disia-siakan. Hal yang tidak pernah terduga, Yusuf bukan orang yang membiarkan hatinya terluka. Sekalipun peristiwa yang dilaluinya penuh dengan kepahitan, Yusuf bukan orang yang mengotori hatinya dengan hal-hal yang membuat hatinya mengeras. Dan Yusuf bukan orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Yusuf tidak mau membalas semua orang yang melukainya, karena dia mengetahui bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan terhadap kehidupannya. Nah, hal penting yang dibangun oleh Yusuf adalah ia membangun benih dan menjadi benih ilahi dalam rencana Tuhan terhadap keturunan Abraham. Karena itu setiap peristiwa yang terjadi dan setiap keadaan yang dialaminya itu tidak berpengaruh terhadap hatinya, sebab ia lebih mengutamakan hatinya dibandingkan dengan semua hal yang terjadi. Nah, bagi Yusuf sebenarnya mudah sekali dia untuk mengutamakan urusan sakit hati dan urusan duka hati, dan akhirnya menjadi seorang yang kepahitan. Tetapi pilihan Yusuf tetap tertuju kepada mimpi yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Nah, iman Yusuf mengatakan bahwa mimpi dari Tuhan itu akan menjadi kenyataan, asal ia tetap dalam kondisi hati yang benar, murni, lembut, tenang, teduh, penuh dengan keintiman, dan tidak dirusak oleh semua peristiwa buruk yang menyakitkan. Yang terakhir, ketika Yusuf melihat mereka datang dan tersungkur di hadapannya. Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Sebagai seorang penguasa, Yusuf melihat saudara-saudaranya datang dan sujud di hadapannya, dan mereka ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan kalau Yusuf akan membalas kejahatan mereka, bahkan lebih kejam terhadap mereka. Ini jeritan saudara-saudara Yusuf. Tolong jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami, biar kami menjadi budakmu. Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya ketakutan, hal itu mengingatkan Yusuf puluhan tahun yang lalu. Bagaimana ketakutan itu menghimpit Yusuf dan membuatnya Yusuf sesak napas ketika mereka melemparkannya ke dalam sumur. Dan ketika mereka menjualnya juga sebagai budak. Di sini sebuah perjalanan tentang hati ditanamkan melalui kisah ini, di mana orang-orang dapat saja memperlakukan kita dengan salah, dengan buruk dan dengan jahat. Tetapi bagian yang harus menjadi prioritas hatinya kita adalah hati kita tetap berada di dalam rencananya, tanpa roh yang salah, tanpa roh yang kotor, tanpa roh yang keras, dan tanpa roh yang pahit. Amin. Biarlah di hari-hari terakhir ini
hati kita semakin mengerti bagaimana hidup di hadapannya. Biarlah di saat-saat yang menentukan ini, perhatikan, hari-hari ini adalah saat-saat yang menentukan hati kita agar terus terarah kepada Yesus dan terus dikerahkan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau sedang dimunculkan oleh Tuhan. Jangan takut. Dia akan membawamu naik lebih lagi dan lebih lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya selesai. Cuman saya teringat satu hal. Saya tutup, kali ini benar-benar tutup. Tiba-tiba saya teringat ketika saya pelayanan pergi sama Pak Frankie di Papua sana, ada di tempat daerah namanya di Merauke rasanya di situ. Pas yang nginap di hotel, terus ada ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Tata hamba Tuhan ini mengajar, dia dosen di sekolah Alkitab. Ini dia gembala juga, dia hamba Tuhan juga. Totalnya dia cerita sama saya apa yang dia alami. Dia sedang berurusan dengan, kalau tidak salah, orang tuanya atau mertuanya itu di situ. Dia sedang itu di situ. Dan ketika itu dia katakan pada saya apa? Pak, doakan saya. Ketika saya ingin doakan dia, tapi Tuhan berbicara apa? Pak, Tuhan katakan pada saya tidak usah doakan Bapak, tapi Bapak sekarang lakukan apa yang Bapak sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, semua sudah mendapatkan. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar hanya Yesus yang terutama dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Segala penyakit sudah Dia tanggungnya. Tubuhnya yang tercabik-cabik untuk menyelamatkan kita. Hari ini kondisi hatimu serahkan kepada Tuhan.
segala penghalang-penghalang untuk tercapainya, terwujudnya rencana Tuhan. Hari ini serahkan kepada Tuhan. Tubuhnya yang sudah mati, Dia yang menggantikan kita untuk kita dibebaskan, kita disembuhkan, kita dimerdekakan dari segala sakit hati, iri hati, segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang mati menggantikan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sudah mati bagi kami. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Darahnya yang sudah membersihkan kita, darahnya yang sudah menguduskan. Dia ingin supaya seluruh anak-anaknya, umatnya mencapai rencana Tuhan yang besar. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang mempunyai rencana yang terbaik. Oleh sebab itu, biar darahnya hari ini menguduskan, membersihkan segala luka-luka yang ada di dalam hati kita. Bahkan Dia menyembuhkan kita, membebaskan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini melambangkan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita angkat dan minum cawan ini bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau selama-lamanya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penebusan-Mu Tuhan. Karena lewat penebusan-Mu Tuhan kami terima kasih karunia-Mu. Dari kuasa Roh Kudus yang akan bekerja dalam kami dan kuasa firman-Mu Tuhan. Bahwa kami tahu kamilah orang-orang yang telah Tuhan tetapkan dan dipilih Tuhan. Untuk mengalami setiap rencana Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, lewat setiap kasih karunia rencana Tuhan, kami tahu musuh mungkin tidak terima. Tapi inilah menjadi sebuah pedoman, patokan firman buat kami Tuhan. Bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi kami. Tidak ada penghukuman untuk kami memiliki sebuah kutuk itu Tuhan. Karena kutuk itu telah Tuhan bebaskan. Setiap karakter-karakter yang menjadi manifestasi dosa terlepas dalam hidup kami. Roh Kudus Kau yang akan menyikapkan segala kelemahan-kelemahan menjadi sebuah kutuk buat kami. Sehingga kami tahu lewat kami memegang ketetapan Tuhan, lewat kuasa dari pekerjaan Roh Kudus yang firman akan membersihkan setiap hati kami. Mungkin kami selama ini menerima didikan yang salah sehingga kami memiliki sebuah figur yang salah. Tapi Engkau datang sebagai Bapa, Engkau datang sebagai Bapa, sebagai figur yang benar. Sehingga kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat Tuhan. Sehingga kami akan terlepas dari setiap kebencian, kami terlepas dari sakit hati, kami terlepas dari iri hati, kami terlepas dari pengakuan kami. Pengakuan yang telah membawa kami untuk kami harus menjadi nomor satu, kami menjadi orang-orang yang dipuji, itu akan terlepas di dalam nama Yesus. Tapi kami tahu segala nama pujian ini hanya kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami tahu kami benahi hidup kami sehingga ada sebuah rasa cinta yang besar akan kami akan Tuhan. Beri
prinsip firman akan bekerja dalam hidup kami. Sehingga waktu kami memegang ketetapan firman, prinsip Tuhan bekerja atas kami. Kami tahu Tuhan bahwa ini akan terjadi, bahwa Engkau akan memberikan setiap kemuliaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, termasuk bagi gereja ini. Kami tahu waktunya telah tiba buat gereja ini. Kami perkatakan bahwa izin untuk rumah ibadah yang permanen dan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dengan sebuah gereja ini Tuhan akan terjadi dalam nama Yesus. Tapi karena kami tahu hidup mati kami dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggembangkan akan makan buahnya. Kami perkatakan firman, kami perkatakan hal yang baik, sehingga kehidupan ilahi itu yang akan datang atas setiap kami dan bagi gereja ini. Dan di dalam gereja ini Tuhan akan tercetak generasi-generasi Tuhan, generasi ilahi, generasi yang hidup dari ketetapan firman, generasi yang hidup di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga benar-benar pola pikir kami akan berubah Tuhan, oleh karena kuasa dari pekerjaan Roh Kudus dan firman. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan yang nyata itu akan, yang kebenaran yang nyata ini akan terjadi bagi kami Tuhan. Dan kami tahu kehidupan ilahi akan membawa kami dalam realitas surga. Kami akan jalan dengan hari-hari surga. Kami akan membawa kerajaan Allah itu terjadi bagi kami di bumi. Tidak ada kesusahan di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada sakit penyakit. Yang ada sebuah sukacita ilahi, shalom Tuhan ada hidup atas hidup kami, dan kebahagiaan atas hidup kami. Dan ini yang terjadi buat kami, seperti firman yang berkata Tuhan bahwa waktu kami menabur dengan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorak. Dan kami tahu hidup berkat itu akan mengikuti kami di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kami akan kembalikan perpuluhan yang menjadi hak-Mu Tuhan. Dan kami akan menabur persembahan umum dengan hati yang mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 10 November 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Tudi Suryawan SE.
Jangan lupa untuk ikuti Sumbawa Berdoa setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang namanya sudah dicantumkan, yang berulang tahun maupun yang mungkin belum ada namanya, yang berulang tahun di bulan ini, silakan maju ke depan. Ayo AI. Ayo. Yang berulang tahun, mari maju ke depan. Ya. Mungkin ada yang berulang tahun yang belum dipanggil namanya. Silakan maju ke depan. Ya. Saya ke depan. Ya, kita bangkit berdiri, kita arahkan. Oh, sebelum kita berdoa, ini ada kado spesial untuk yang berulang tahun. Ya. Nah, selamat ulang tahun. Ini ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan. Oh, nah, ada satu lagi yang ulang tahun. Ya. Kita arahkan tangan kita kepada yang berulang tahun. Kita mendoakan. Shidara parasaka, shidara merasandi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Perjalananmu masih panjang. Dia akan terus menuntunmu, membimbingmu, menguatkanmu. Jangan takut. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Perjalananmu masih panjang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. AI, Tuhan sangat mengasihimu. Sampai masa tuamu, Dia tetap menggendongmu. Dia tetap menuntunmu. Dia tetap memelukmu. Jangan takut. Sukacita, damai sejahtera akan terus memenuhi dalam kehidupanmu, bersama anak-anakmu, nantumu, cucumu, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau masih sangat muda sekali, tapi biar benih-benih ilahi yang daripadanya bertumbuh terus di dalam engkau. Jangan takut, Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan, Kau satukan terus keluarga Ko Erwan ini Bapa. Aku percaya perjalanannya mereka ini Tuhan, Engkau akan bawa. Buka hatimu terus, berjalan terus bersama dia. Satu langkah demi satu langkah, Engkau akan naik satu tangga demi naik satu tangga. Engkau akan terus berjalan sama dia. Engkau akan melihat keajaiban itu terjadi dalam kehidupanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara, memulihkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.